Istilahnya kayak rapid questions ya, sok langsung. Saya nama Dedeyanto dari Bandung Barat. Salah satu seniman yang bergerak dalam dunia tradisi atau musik tradisi. Dua pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana untuk perkembangan musik tradisi termasuk seniman yang ada di daerah khususnya? Satu itu. Yang kedua, bagaimana kolaborasi antara seniman dengan sekolah atau pendidikan yang menurut catatan sejarah Jawa Barat tahun 80-an sempat ada yang namanya IPK atau yang namanya Induk Pengembangan Kesenian. Nah, kaitannya dengan lembaga-lembaga pendidikan dari mulai SMK sampai perguruan tinggi sudah ada sekolah kesenian. Nah, bisa atau tidak dari SD sampai SMP sekolah berkesenian di tahap minimal kabupaten atau kecamatan? Terima kasih. Hatur nuhun, tepuk tangan, langsung duduk ya. Kamu. Ya, dah. Ya nuhun. Sok calik, engal hei. Kewe heula okto. Terlambat pohon nyiapkeun kamera, kamu. Halo Pak Anies atau Abah, perkenalkan saya Syakila dari jurnalistik. Saya mau tanya ke Abah tentang, sebelumnya saya tanya dulu ke teman-teman ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah udah pada tahu 28 simpul kesejahteraan Amin? Loh. Belum. Mohon dicari ya setelah ini. Jadi saya mau nanya tentang poin nomor 7 tentang pekerja kreatif, Abah. Di situ saya nggak lihat ada regulasi tentang AI, di mana AI ini pada saat ini sangat mengancam kami para seniman gambar maupun seniman tulisan, apalagi seperti ChatGPT kan, Bah. Ya. Itu tuh sangat mengancam kami sebagai seniman. Termasuk mengancam Taylor Swift ya, terus? Iya betul. Nah, jadi gimana rencana Abah meregulasi AI yang mengancam para seniman, terus gimana cara Abah mengawal atau melindungi kami, para seniman yang sebelum ada AI aja kami sudah rentan atau sering direndahkan sama orang-orang. Oke, siap. Terima kasih, langsung duduk lagi. Next. Bentar, Abah lagi nyatat-nyatat dulu. Oke, go. Selamat siang, Bah. Perkenalkan saya Samuel Leonardi. Ya, pekerja seni di Bandung juga. Bicara mengenai budaya, bicara juga kan mengenai nilai moral dan etika. Nah, membaca strategi-strategi dari pasangan lain yang melangkahi MK, kemudian juga ada kecenderungan keberpihakan dari presiden terhadap salah satu paslon. Bagaimana strategi Bapak untuk memenangkan pesta demokrasi di kali ini, Pak? Begitu, membawa optimisme pada publik supaya meyakinkan, oh capres yang benar, yang layak untuk negeri yang kita cintai ini adalah Pak Anies, begitu. Terima kasih. Terima kasih, silakan Samuel. Ya, yuk. Sampurasun. Bah, perkenalkan saya MF Dwi Laksana, biasa dipanggil Maul. Ya. Ini ada pertanyaan, sudah saya catat. Satu. Jadi, bagi saya kan seni juga adalah pernyataan sikap. Ya. Seniman seringkali melawan kekuasaan, seniman seringkali mengkritisi kebijakan-kebijakan. Realitasnya kami tidak sebebas itu untuk berekspresi. Nah, sampai saat ini saya rasa seniman yang kritis belum mendapat rasa aman. Pertanyaan. Oke, mungkin saat ini nggak semengerikan dulu zaman Orba. Ya pertanyaan. Kan? Pertanyaannya, bagaimana Bapak ketika terpilih akan menjamin seniman-seniman lain yang harus mengkritisi kebijakan Bapak. Begitu. Mungkin Bapak nanti akan membuat kebijakan yang harus saya kritisi, harus saya lawan gitu. Ya, pasti. Saya beberapa kali mendapat ancaman ketika saya harus melawan IKN. Ketika saya harus melawan KCIC dalam puisi-puisi saya. Ya. Gitu. Oke. Sampai saat ini saya sudah, kalau tidak salah 4 kali mendapat ancaman. Emosi, ya. Siap. Begitu. Nanti dibantuin. Apakah Bapak ketika terpilih juga akan mengancam saya dan teman-teman saya yang melawan melalui seni, begitu? Ya. Terima kasih. Siap. Calik. Baik, perkenalkan nama saya Esa. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak ada program soal seni? Juga karena melihat dari program Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, nah salah satunya itu soal teater. Nah, di sana teater adalah produksi dari Barat. Nah, apakah Bapak
akan semacam punya program soal seni ataupun soal kesenian teater seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nama? Esa. Esa, Pak, anak teater. Maul, Pak. Maul itu juara lomba mirip Wiji Tukul, Pak. Karena ini masalah seni budaya, Abah Punten ini saya terpaksa, bukan terpaksa lah ini mah mumpung ada Kang Dwiki, satu pertanyaan singkat, mangga, ya mohon. Ya. Sedap. Ya langsung singkat, selamat datang di Bandung, Abah Anis. Indonesia mempunyai undang-undang pemajuan kebudayaan yang disahkan tahun 2017 nomor 5 di mana menjadi acuan legal formal dalam masalah kebudayaan di Indonesia. Nah, saya ingin menanyakan ke Abah Anis, bagaimana nanti langkah strategis Abah Anis apabila terpilih jadi presiden dengan jajaran pemerintahannya untuk langkah strategis dalam tentunya mengembangkan asas-asas toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif seluruh masyarakat, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, kesederajatan dan lain-lain. Langkah strategis dari Bapak sebagai insya Allah Presiden Republik Indonesia nanti. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun. Sok foto heula cenah. Siapkeun heula. Kumaha da senior teh bisa dilawan ieu mah. Oke, sekedap eta teh naon? Parem kamerana mah. Oh iya, siap. Well, tos. Ya, sok langsung. Pak Anies tolong dijawab. Ya, nanti diserahkan sekalian. Udah. Masalah lingkungan mereka sih. Lingkungan. Tapi ini udah dimarahin sama timnya, Pak. Jawab dulu. Pak Anies jawab dulu ya, takut kebanyakan. Ya, gini, terima kasih atas begitu banyak semangatnya. Itu artinya kita cinta Republik ini dan ingin Republik ini lebih baik ya. Kita peduli. Nah, cuman gini teman-teman, memang minta maaf. Tadi kan acara juga sempat mundur ya di sini ya. Saya minta maaf sekali. Dan memang harus diakui ketika keluar dari acara di Tegalega itu keluarnya agak susah, agak panjang. Jadi minta maaf tapi tadi teman-teman mohon dimaklumi. Semua yang datang itu datang dengan harapan. Bukan datang karena bayaran. Nggak ada. Yang di sini juga nggak ada orang bayaran di sini, nggak ada. Dan itu yang saya rasakan selama 1,5 tahun perjalanan saya. 1,5 tahun itu ketemu dengan orang-orang yang penuh semangat, penuh dengan harapan, dan itu terungkap dari mata, dari badan, dan dari jabat tangan. Itu luar biasa. Jadi minta maaf agak terlambat. Tapi di sisi lain di Purwakarta ada orang menunggu di lapangan yang panas juga di sana. Di sini ruangnya AC masih mending. Di sana panas. Jadi maklumi ya kalau kemudian kita harus berbagi juga dengan di sana ya. Oke. Gini teman-teman. Sebagian saya catat di sini, sebagian gini. Kang Dede tanya soal pendidikan sekolah kesenian. Kemudian Eka tanya tadi tentang teater. Mas Dwiki bicara tentang rencana strategis. Ini semua tentang kebudayaan dan kesenian. Kemudian Kang Samuel bicara tentang ancaman Pilpres besok. Bagaimana supaya tidak dikalahkan oleh kecurangan. Tadi istilahnya kalau tidak salah, nanti hasil rekaman lagi, tapi bagaimana strategi Pak Anies untuk mencegah tidak dikalahkan oleh kecurangan kira-kira. Kemudian Kang Maul tadi bicara tentang seniman terancam kalau mengkritik. Apa jaminannya kalau Anda nanti tidak
ngancam ketika memegang kewenangan. Saya akan jawab yang pertama soal yang demokrasi dulu ya. Disampaikan tadi, Bung Samuel, yang diselamatkan itu bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, tapi suara rakyat yang ingin perubahan. Oke. Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mari menjadi pengawas luar di TPS. Yuk datangin TPS, jagain sama-sama. Jagain sama-sama. Setelah saya nyoblos jangan pulang. Tunggu sampai penghitungan selesai. Semua saja, jagain rame-rame. Dan rekam rame-rame. Karena ini adalah menyelamatkan suara-suara Anda semua yang ada di TPS itu. Ini bukan menyelamatkan suara salah satu, ini menyelamatkan suara kita semua. Dan jutaan orang yang menitipkan harapan untuk perubahan itu, mereka itu serius. Tapi sekalian, saya di panggung nih kayak begini, di panggung. Kejadiannya di Palembang, di Lampung. Celana saya ditarik-tarik. Pak, ibu-ibu nih manggil. Jadi akhirnya saya, karena ditarik-tarik terus, akhirnya saya mendekat. Gimana Bu? Itu. Ini tengah-tengah ngomong. Anak saya pinter Pak, anak saya pinter. Jadi Pak, anak saya pinter. Baik Bu, kalau gitu tulis nomor HP Ibu sama namanya. Nanti coba kami hubungi. Lah beliau tulis namanya, di kertas nih, masukkan gini. Saya bawa. Nanti kita hubungi. Dah Bu, nanti ya. Kami perlu beasiswa Pak, biaya sekolah mahal. Oke, dah. Dapat tuh kertas. Mau pulang, nembus masa. Kan biasa ribuan tuh, nembusnya berat sekali. Begitu sampai di mobil, ibu itu ada lagi di situ. Masya Allah Bu, kan udah tadi. Dia kemudian gantian ngasih saya kertas selembar gede gini nih. Pakai kerdus. Pak Anies tadi kertas, pakainya kertas, takut hilang. Sekarang saya kasih kerdus biar nggak hilang. Ditulis nomornya pakai spidol tebal. Apa sih ini bilang? Dia sedang memperjuangkan anaknya supaya punya masa depan. Dia datang ke acara itu berpanas-panas berjam-jam untuk masa depan. Di Tasikmalaya, berombongan di Tasik nih, 3 jam dari sini. Berombongan ibu-ibu datang, sekedar mau bilang, Pak tolong susu bayi dibuat murah. Anak-anak saya nggak bisa dapat susu karena mahal susunya. Ibu sekalian, mereka minta perubahan. Jadi ketika nanti kita semua datang ke TPS menyelamatkan suara, bukan nyelamatin suara Anies, bukan nyelamatin suara Muhaimin, ini menyelamatkan keinginan perubahan dari jutaan rakyat di Indonesia. Tadi saya ketemu di acara ulama tadi. Saya itu sering ditanya, gimana ngurus Jakarta berat nggak? Enggak, Jakarta itu nggak berat. Yang berat itu kalau ketemu orang dan bilang gini, Pak Anies, saya mendoakan Bapak dalam tahajud saya. Saya mendoakan Bapak dalam setiap doa saya, itu yang berat. Dan saya mengalami itu bertahun-tahun di Jakarta. Kenapa? Karena perjuangan Jakarta dulu perjuangan melibatkan begitu banyak orang. Di bandara saya ketemu Pak, dulu saya ikut jaga TPS di mana. Pak saya ikut jaga dan tidak pernah ngomong. Gak pernah menceritakan. Pernah saya merasakan ini. Ini saya cerita lagi nih. Saya ke Mataram. Sewa mobil Innova 2 hari. Pas pulang, supirnya bilang, Pak Anies boleh gak minta foto? Boleh. Ya foto sama-sama. Lalu pas lagi foto, dia bilang, Pak, saya dan teman-teman nyewa bis berangkat ke Jakarta untuk ngawal TPS pada saat pilkada di Jakarta. Oke? Dan Bapak itu tidak bilang ke saya di saat saya baru datang. Bilangnya pas lagi mau pulang, itu yang berat. Saya ke Balikpapan, mampir ke pasar, mau beli rotan tikar. Sampai begitu sampai di sana, Pak, kumpul-kumpul semua Pak di sini. Semua ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak ke Jakarta semuanya. Tidak pernah mereka itu bilang kami datang ke Jakarta lalu kembali lagi Jakarta bilang Pak Anies saya minta sesuatu, nggak ada. Dan kemudian ketika saya mau pulang, ini uniknya lagi, Pak jangan pulang buru-buru Pak. Yang beliin tiket kami mau ketemu sekarang di sini. Itu yang beliin tiket nggak pernah mencoba ketemu saya dan bilang Pak dulu saya ikut kontribusi pemenangan DKI, nggak pernah. Jadi saya bilang yang merasakan saya berat itu bukan ngurusin Jakartanya, tapi pertanggungjawaban moral dengan orang-orang yang dulu mendukung ketika perjuangan. Nah, jadi makanya saya minta kalau doain apa? Doain amanah, doain istiqomah, itu aja. Gak lebih dari yang lain ya. Jadi ini yang membuat pertanyaan tadi soal mengamankan suara, yuk amankan sama-sama. Karena ini bukan amankan suara
Anies menang bukan, kita ingin perubahan. Saya pun di sini juga dapat tanggung jawab ini, saya nggak daftar. Saya dititipin tanggung jawab itu, jadi amankan sama-sama. Terus besok mau gimana? Apakah nanti kritik? Nggak mungkin yang namanya berada di dalam pemerintahan itu benar terus, nggak mungkin. Pasti akan ada ruang kekeliruan, pasti ada ruang kesalahan, dan itu adalah ruang untuk kritik. Itu ruang untuk kritik. Jadi apakah besok Anies akan membawa ke pengadilan orang yang mengkritik atau menuntut? Lihat aja di Jakarta kemarin. Di Jakarta kurang apa coba? Bukan hanya kritik, fitnah. Diputarbalikkan. Apakah ada yang dilaporkan ke polisi? Nggak ada. Kemarin tidak melaporkan, besok tidak melaporkan. Itu. Kalau kemarin lapor, besok lapor. Kalau kemarin nggak lapor, ya besok nggak lapor. Justru itu yang mau kita ubah. Masa hari ini orang takut untuk mengkritik? Mulai kapan negeri ini jadi negeri yang isinya orang-orang yang diberikan rasa takut? Kita harus kembali memerdekakan republik ini di dalam memberikan kritik kepada negara. Dan itu komitmen kita. Aturan-aturan seperti undang-undang ITE yang kayak karet itu, insya Allah itu mari kita revisi supaya tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian juga pasal-pasal yang lain, gitu ya. Oke, itu yang terkait dengan demokrasi. Kemudian yang kedua, ya, pengayaan kebudayaan. Tapi ada juga nih Sakila. Tanya soal regulasi AI. Regulasi AI. Ini gini, jadi kami sendiri mulai dari kampanye kami. Kami menggunakan karya-karya manusia beneran, bukan karya-karya dari mesin. Oke. Dan selalu kita menuntaskan kewajiban kami sebagai konsumen kepada yang memproduksi. Boleh dicek di semua karyanya. Jadi nomor 1, kita harus tegas negara tentang penghargaan pada kreativitas dan keaslian manusia. Karena ini tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Nah mungkin AI pun akan mungkin melakukannya. Kemudian kita ingin agar mengenai intellectual property, hak kekayaan intelektual seniman itu harus ada regulasi yang tegas sehingga seluruh unsur negara maupun non negara menghargai haki. Lalu kita harus mengkampanyekan dan menggaungkan pembelian karya-karya seniman-seniman lokal di seluruh Indonesia. Harus ada. Dan caranya dengan apa? Fasilitasi pameran, beli pameran, dorong untuk ada pameran-pameran. Siapkan tempat galeri-galeri oleh negara supaya seluruh karya-karya itu bisa ditunjukkan kepada publik. Kemudian ada badan yang melindungi seniman bila membutuhkan bantuan hukum atas dilangkahinya. Karena kalau tidak, seniman nggak kuat bayar lawyer. Yang seniman yang gede-gede yang bisa. Kalau yang lagi baru memulai, berat itu. Jadi kita harus lakukan itu. Lalu kita harus mulai ada kebijakan shaming, mempermalukan mereka yang menggunakan karya tanpa membayar hak ciptanya. Dan sekarang sudah terjadi itu shaming. Jadi dan kita ingin agar teman-teman para seniman sudah harus memiliki organisasi yang mengawal profesinya. Supaya di antara rekan-rekan profesi ada usaha menjaga kode etik di antara semuanya. Ya, itu sebagian jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian, Anda di sini, Sakila. Nah sekarang tentang kesenian. Kenapa saya taruh di terakhir ini, Mas Dwiki, Bung Eka, sama Bung Dede? Karena begini, saya melihat membangun ekosistem kebudayaan itu yang harus dibangun oleh negara.
negara harus mau invest di bidang kebudayaan. Negara harus mengeluarkan anggaran yang cukup di bidang kebudayaan. Kami lakukan di Jakarta. Ketika saya mulai bertugas, dinas kebudayaan dan pariwisata dipisah. Karena pariwisata itu untuk penghidupan, dinas kebudayaan untuk kehidupan. Itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur. Yang satu for profit, yang satu for civilization. Yang satu itu membangun peradaban. Dan di situ negara hadir membiayai. Pisah itu. Nah kemudian negara masuk dengan invest. Kami malah berencana seperti kita bangun di Jakarta. Alhamdulillah Jakarta sekarang punya Taman Ismail Marzuki. Yang siapapun yang datang pasti akan bilang ini adalah cultural center kelas dunia. Pas dulu dibangun banyak yang mengkritik. Tapi kebanyakan mengkritik imajinasinya sendiri. Punya imajinasi dikritik. Lalu ketika lihat hasilnya, ini ternyata beda dengan yang dibayangkan. Kami memang membayangkan sebuah pusat kebudayaan bertaraf internasional. Nah, kami ingin bangun itu di Bandung nantinya. Supaya kalangan seniman budayawan di sini punya. Tanpa dan menurut saya harus tetap dihidupkan komunitas-komunitas kebudayaan yang sekarang ada. Saya dulu, dan masih sekarang, masih sering ketemu Kang Iman Soleh nih, di Ledeng tuh. Itu, komunitas itu tuh hidup, inilah harus dijaga, jangan sampai mati. Kalau perlu negara mensupport apa yang bisa dikerjakan untuk kegiatan seperti itu. Supaya, kenapa? Lah yang datang dari sana seluruh Indonesia, itu pada nyantri di sana. Dan proses mentoring yang luar biasa. Itu bayangkan kalau ada tempat seperti itu 20 saja. Widuh, dahsyat kita. Jadi kami membayangkan bangun ekosistem kebudayaan. Itulah sebabnya dulu Mas Dwiki, saya yang memproses tentang RUU pemajuan kebudayaan. Tengah-tengah jalan di reshuffle. Jadi nggak ikut di ujungnya. Tapi ikut dari mulai proses penulisan awal, naskah akademik sampai pengusulan itu kita jalanin. Tapi begitu di reshuffle, yang bikin acara pertama juga Ledeng di Iman Soleh tuh pas di reshuffle. Pulangnya saya ke sana. Jadi poinnya apa sih? Poinnya kita ingin memajukan kebudayaan, lalu invest yang besar. Nah bagaimana caranya? Jangan mengatur sendiri. Negara punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Jadi harus bicara dengan budayawan, harus bicara dengan seniman, apa roadmap yang harus dilakukan, apa rencananya, lalu negara hadir untuk memberikan dukungan finansial, dukungan fiskal, supaya itu bisa berjalan. Tapi jangan negara yang menentukan, karena negara belum tentu tahu apa yang sesungguhnya jadi kebutuhan untuk pembangunan kebudayaan. Ini juga yang kami terapkan dulu. Saya ingat waktu mau rekrut Dirjen Kebudayaan, saya bilang kita perlu Dirjen Kebudayaan yang bukan ASN. Karena ASN itu tumbuh besar dengan mengikuti regulasi. Sementara Dirjen Kebudayaan itu adalah membuat inovasi. Dan tidak ada regulasi mendahului inovasi. Cari aja coba. Tidak ada regulasi yang mendahului inovasi. Inovasi dulu baru ada regulasi. Karena itu kita harus cari orang non. Makanya Dirjen Kebudayaannya dari non ASN supaya bisa membangun ekosistem kebudayaan. Nah, jadi spiritnya seperti itu. Termasuk tadi ada pertanyaan tentang sekolah kesenian. Ini sekalian saya termasuk yang sangat ingin sekali ada lebih banyak lagi sekolah-sekolah kesenian di seluruh Indonesia. Karena ini dibutuhkan oleh bangsa kita. Jangan pernah anggap sepele bidang seni. Ini harus ada pendidikan bagi orang tua. Orang tua itu kalau dengar anaknya mau masuk bidang seni, aduh masa depannya gimana? Kita harus jelaskan masa depan itu milik orang kreatif. Dan orang kreatif itu ditumbuhkan dalam pendidikan seni. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Jadi kira-kira seperti itu, saya setuju. Lalu teater. Sebagai sesama sarjana ekonomi saya bisa bilang berarti seniman bukan lahir dari fakultas ekonomi. Saya udah terlanjur kuliah di sana gitu, mau diapain lagi gitu. Nah, teater. Saya ini kalau saya boleh ditanya, saya akan bilang
Ini bukan karena pertanyaan teater. Ini teman-teman bisa cek rekodnya sejak saya di kementerian. Salah satu anjuran yang saya paling sering katakan adalah kirimkan anak Bapak Ibu masuk teater karena itu adalah salah satu pendidikan yang paling berdampak dalam perjalanan hidup anak. Imajinasinya tumbuh, motoriknya tumbuh, kemudian empati tumbuh, simpati tumbuh. Itu percaya diri tumbuh. Itu di mana? Di teater. Jadi kalau lihat ada anak tidak kikuk mengelola tangannya, ini pernah belajar teater kira-kira. Tapi kalau anak masukin panggung lalu nggak tahu tangannya mau diapain, ini anak kelihatan nggak pernah teater nih. Anak teater itu sebuah tempat pendidikan. Tidak harus nantinya menjadi dramawan, aktor, nggak harus. Tapi pengalaman bermain teater di anak-anak itu penting sekali. Minimal 1 semester semua anak di Indonesia harus punya pengalaman main teater. Semua anak di Indonesia. Minimal, nggak usah nanti terus-menerus. Nah kalau main hobi terserah, tapi minimal itu. Dan menurut hemat kami tidak boleh lagi peminjaman tempat untuk teater yang bayar. Harus digratiskan, dimanapun juga. Nggak boleh, karena orang mau latihan teater harus bayar. Masa mau pinjem gor buat latihan teater bayar? Jangan diizinkan. Karena ini adalah penumbuhan skill yang luar biasa dampaknya. Kalau tidak percaya, di sini nanti Google. Apa manfaat bagi anak-anak untuk belajar teater? Harus. Dan ini menurut hemat kami salah satu. Tidak harus semuanya. Ini saya udah dikasih kode. Time no more. Time no more. Oke. Tapi Bandung forever. Iya. Ada yang mau pada Bandung ngasih forever. kenang-kenang